Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, menilai bahwa tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah gerbang untuk para pembenci Jokowi mencibir Jokowi. Menurut Arianto, para pembenci Jokowi tersebut tidak benar-benar mempermasalahkan apakah ijazah Jokowi palsu, tetapi hanya ingin mencemooh Jokowi secara personal karena pernah tersakiti oleh Jokowi. Sejak saya pertama kali membahas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, ini bulan April 2025, saya sudah punya teori bahwa ini yang terjadi bukan semata kasus tuduhan ijazah palsu melawan orang membutuhkan secara ilmiah bahwa itu memang betul-betul palsu. Itu kan entry pound yang terjadi, kata Arianto Sutadi, dikutip Tribun News dari tayangan kanal YouTube Giolive pada Rabu, 24 Juni 2026. Tapi yang sepertinya terjadi adalah ini antara kelompok orang yang dulu pernah disakiti oleh Jokowi, sehingga membenci, pendendam, melawan kelompok yang tidak mau Pak Jokowi itu disakiti oleh orang lain, terus kemudian entry-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Lanjutnya, Arianto berpandangan bahwa orang-orang yang membenci Jokowi melakukan berbagai upaya menjelekkan Jokowi sehingga rakyat yang semula tidak ikut-ikut menjadi terpengaruh untuk membenci mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Sementara yang menuduh ijazah palsu itu dia pakai memframing lewat medsos menyampaikan apapun teori menurut dia. Banyak teori yang sebetulnya tidak tepat. Tetapi karena berulang-ulang terus akhirnya banyak rakyat yang terpengaruh, ujarnya. Sementara Pak Jokowi sendiri dia sudah lapor ke hukum dan mempercayakan kepada proses hukum yang ada. Sambungnya. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini menyayangkan masyarakat umum menjadi terbelah akibat perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi ini. Menurut dia, masyarakat yang awalnya tidak membenci Jokowi menjadi membenci Jokowi akibat tudingan tersebut. Polarisasi pendapat yang tadinya orang yang netral pun lama-lama ikut-ikutan juga. Ini berarti Pak Jokowi orangnya brengsek gini-gini, tapi dilindungi oleh kelompoknya, ujar Arianto. Sementara Pak Jokowi memperjuangkan hukumnya kok kemudian digitukan. Perlindungan mantan presiden dan sebagainya. Tambahnya. Kendati demikian, Arianto mengaku lega karena kasus tersebut segera disidang di pengadilan. Kalau sudah ada sengketa hukum ya selesainya pada hukum, ucap pungkasnya. Roy Suryo dan Dr. Tifa dinyatakan tidak ditahan oleh Kejari Jaksel pada Senin, 22 Juni 2026. Keduanya sempat ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026, lalu. Setelah itu, Polda Metro Jaya melimpahkan Ray dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin pagi. Pada Senin sore, Roy Suryo dan Dr. Tifa terlihat keluar dari Kejari Jaksel dan disampaikan tidak ditahan. Kepala Kejari Jaksel, Marcelo Belah, mengatakan bahwa pihak keluarga menjadi penjamin tersangka agar tidak ditahan oleh pihaknya. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Kejari Jaksel juga mempertimbangkan surat dari tersangka yang berjanji akan kooperatif dalam proses hukum yang berjalan. Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang mau menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan. Ungkapnya di Gedung Kejari Jaksel, Jakarta Selatan, Senin. Kata pengamat soal sidang Ray Suryo. Pengamat hukum Abdul Fichkar Hadjar menilai jaksa penuntut umum, JPU, harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu Jokowi atas tersangka Ray Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Sidang tersebut diketahui akan segera dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah pelimpahan berkas perkara dinyatakan lengkap dan kedua tersangka juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meski tidak ditahan. Menurut Abdul Fichkar Hadjar, jaksa harus membuktikan ijazah Jokowi asli, karena dakwaan dalam kasus Ray Suryo ini yaitu pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi. Karena dakwaannya adalah mencemarkan nama baik kemudian fitnah karena menyebarkan kebohongan bahwa ijazah Jokowi itu asli tapi dibilang palsu, maka yang harus dibuktikan oleh kejaksaan adalah nomor 1 ijazah Jokowi itu asli. Kata Abdul Fichkar dalam wawancara Tribun News on Focus dari studio Tribun Solo di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 22 Juni 2026. Ijazah Jokowi yang oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu disebut palsu, itu dulu dibuktikan asli gitu. Artinya di samping fisiknya, kalau fisik kan bisa juga masih bisa dibilang, itu palsu.
Itu kertas bisa dibuat di mana saja. Di pasar pramuka tinggal beli aja, umpamanya seperti itu. Lanjutnya, Fichkar berpandangan bahwa jaksa harus menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan registrasi ijazah Jokowi, mulai dari Universitas Gadjah Mada, UGM, hingga Dinas Pendidikan. Menurut dia, saksi-saksi tersebut bisa dihadirkan jaksa untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi asli. Ketika membuktikan bahwa ijazah itu asli harus didukung oleh alat bukti yang lain. Umpamanya apa? Keterangan dari instansi yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini umpamanya UGM harus ada saksinya, ujarnya. Itu harus ada pembuktian. Jadi, yang nomor satu oleh jaksa harus dibuktikan bahwa ijazah itu adalah asli. Nah, baru ada pembuktian, karena itu sudah bisa dibuktikan asli. Imbuhnya, setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh jaksa, kata Abdul Fichkar, baru dibuktikan terkait perbuatan Ray Suryo dan Dr. Tifa yang menyebarkan isu ijazah palsu Jokowi hingga menimbulkan dugaan fitnah. Maka perbuatan para terdakwa ini dengan menyebarkan isu ijazah Jokowi itu palsu dan sebagainya itu dibuktikan. Apa perbuatannya? Menyebar isu, bikin konferensi pers atau memuat di media? Jelasnya. Itu dibuktikan juga di pengadilan bahwa memang ada pencemaran nama baik, ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik, atau untuk melakukan tindak pidana lain sehubungan dengan keaslian ijazahnya Jokowi gitu, ucap pungkasnya.